Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kami hadir dengan informasi utama terkait Devi Antok menonton siaran langsung prosesi persidangan kasus tragedi Kanjuruhan di TV. Setelah menyaksikan, Devi malah semakin kecewa dengan tuntutan hakim yang tidak adil. 9 Maret 2023 kemarin, berlangsung sidang pembacaan vonis Abdul Haris dalam keterlibatan kasus tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim memutuskan Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema versus Persebaya Surabaya bersalah dan mendapat vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini mendapat kecaman dari keluarga korban. Keluarga menilai vonis sangat ringan dan syarat akan kejanggalan, seperti ketidakterbukaan terhadap media hingga minimnya pembahasan gas air mata sebagai penyebab kematian dua putrinya, Natasha dan Naila. Jujur saya sangat kecewa dengan hasil sidang di Surabaya yang laporan model A karena tidak sesuai dengan kenyataan dan bukti yang ada di lapangan pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Karena saya sendiri waktu itu yang menjadi saksi di terdakwa Pak Abdul Haris dan Pak Suko, saya sempat diusir sama hakim dan hakim hanya menjustis saya tentang donasi. Kenapa saya masih melawan dan saya masih bersuara padahal saya telah menerima donasi. Memang saya sangat menolak donasi itu karena saya ini jangan ditukar nilai kedua anak saya dengan rupiah. Saya butuh keadilan. Devi akan terus memperjuangkan keadilan atas kematian putrinya dalam tragedi Kanjuruhan. Devi juga akan meminta bantuan dari Joko Widodo dan Erick Thohir untuk membantunya mendapat keadilan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, salah satu korban penipuan Auto Trade Gold berinisial MY, warga Kota Malang, mengaku mengalami kerugian 32 miliar. Tersangka atas nama Dinar Wahyu Septian alias Wahyu Kenzo sendiri telah ditangkap tim gabungan Polresta Malang Kota dan Polda Jatim pada Sabtu kemarin. Ini dia liputannya. Salah satu korban penipuan Auto Trade Gold berinisial MY, warga Kota Malang, mengaku mengalami kerugian 32 miliar. MY warga Malang mewakili keluarga korban. Rimza menjelaskan, korban selalu gagal withdraw berkali-kali. Rimza menjelaskan awalnya beberapa kali mencoba withdraw namun selalu gagal, bahkan sampai withdraw terendah juga gagal. Pernah withdraw sekali dana dialihkan melalui akun miliknya, namun tetap dana tidak bisa ditarik. Bahkan beberapa kali tersangka tidak bisa dihubungi. Dari situlah kecurigaan keluarganya dan pada 23 September 2022 melaporkan tersangka ke jalur hukum. Menurut Rimza, keluarganya ikut robot trading ini dari penjualan tanah miliknya di wilayah Batu. Karena tidak ada pembayaran, korban ditawari untuk bergabung di robot trading dengan iming-iming keuntungan 10% per hari. Total kerugian yang dialami korban 32 miliar, 26 miliar dari jual beli tanah, sedangkan 6 miliar dana yang dikelola di ATG. Dengan ditangkapnya Wahyu Kenzo, keluarga korban mengapresiasi kinerja Polresta Malang Kota dan Polda Jawa Timur yang langsung merespon laporannya pada September 2022 lalu. Melalui hotline yang dibuka pihak Polresta Malang Kota agar laporan korban lain bisa diterima, dan keluarga korban maupun ribuan korban lainnya berharap hak-hak mereka dikembalikan. Terkait kasus hukum tersangka, korban menyerahkan sepenuhnya karena menjadi kewenangan pihak kepolisian. Kami dari keluarga korban sendiri terkait kronologi awal mula keluarga korban, yaitu saya sendiri sebagai anak korban, pada saat itu terjadi jual beli tanah sama tersangka yang belum bisa terselesaikan. Dan pada tanggal 25 November, tersangka datang kepada kami untuk menawarkan suatu pekerjaan yang dikelola beliau, yaitu robot trading ATG. Dan pada tanggal 26 November, setelah iming-iming itu, kami sekeluarga membicarakan dan akhirnya kami ikut di dalam sana. Nah, pada saat withdraw pertama, tidak ada uang masuk ataupun uang yang bisa di-withdraw. Kami konfirmasi kepada tersangka, yang dimana tersangka menyampaikan lebih rendah lagi untuk withdraw. Kami mengikuti arahan, tetap tidak bisa lagi, dan pada saat itu pernah bisa withdraw bukan tarik uang, tapi uangnya pindah ke akun yang bisa ditarik, tapi uangnya tidak bisa ditarik lagi. Nah, disitulah awal mula muncul kecurigaan dari pihak keluarga kami, dan pada saat itu juga beberapa bulan saudara tersangka tidak bisa dihubungi, sulit dihubungi, dan kesimpulan keluarga kami pada tanggal 23 September 2022 kami melaporkan saudara tersangka ke jalur hukum. Perlu diketahui kasus Crazy Rich asal Surabaya, Dinar Wahyu Septian Daifrik alias Wahyu Kenzo, mencuat setelah ditangkap tim gabungan Polresta Malang Kota dan Polda Jawa Timur pada Sabtu 4 Maret 2023 yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sejak itu kasusnya menjadi perhatian publik. Wahyu Kenzo terjerat kasus dugaan penipuan robot trading Auto Trade Gold atau ATG yang menyebabkan banyak korban. Dalam perkembangan penyidikan, Kapolresta Malang Kota mengatakan telah menyusun tim khusus untuk menangani kasus ini. Polisi melakukan pemeriksaan tambahan untuk melacak aset tersangka. 3 unit mobil masing-masing Innova, Alphard, dan BMW diamankan petugas. Polisi juga memanggil istri tersangka kaitannya dengan aset dan kekayaan tersangka, seperti tanah dan rumah milik tersangka, akan dilakukan penggeledahan. Hal ini guna restitusi bagi 745 korban robot trading ATG. Kita yang pertama adalah mencoba untuk menggali aset-aset yang dimiliki oleh tersangka secara persuasif. Tapi di hari kemarin 3 unit kendaraan, satu Toyota Alphard, yang kedua Toyota Innova, dan 1 unit BMW sudah diserahkan kepada penyidik. Mudah-mudahan hari ini juga ada beberapa aset yang akan diserahkan. Kami juga melayangkan panggilan kepada beberapa saksi, terutama istri dari tersangka. Kami juga akan mendalami, sudah mendapatkan beberapa aset yang berupa rumah, tanah. Ini juga nanti akan kami lakukan penggeledahan bersama tersangka, sehingga biar ini semakin terang benderang.
Selain dari proses penyidikan, kami juga memikirkan kepada para korban, khususnya bagaimana untuk restitusi ataupun kompensasi kerugian-kerugian itu dipertanggungjawabkan oleh si tersangka. Nah, ini juga harus dipikirkan. Selain dari proses hukum berjalan, ada kewajiban oleh si tersangka dan PH-nya untuk segera beserta keluarga untuk bisa segera menyelesaikan withdraw kepada para korban-korban, karena yang paling utama adalah azas keadilan. Bagi para korban itu adalah kerugiannya bisa dikembalikan seutuhnya ataupun sebagian dari kerugian itu. Sebelumnya ratusan tersangka terpedaya tipuan tersangka robot trading ATG Wahyu Kenzo. Wahyu ditangkap dan wajib mengembalikan seluruh kerugian korban senilai 1 triliun rupiah. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita menurunnya permintaan pasar berdampak turunnya harga jual apel di tingkat petani. Turunnya harga ini dirasakan para petani karena biaya produksi yang meningkat, terlebih kondisi cuaca yang berubah dalam waktu singkat sehingga buah apel banyak yang rontok dan apel terserang busuk buah. Ini dia liputannya. Setelah sempat turun naik dan bertahan selama beberapa minggu di kisaran harga 10 ribuan dan untuk jenis apel mana lagi, kini harga jual apel di tingkat petani kembali turun dan berada di kisaran harga Rp7.000 per kilogramnya. Pada musim penghujan dan cuaca yang sering tidak menentu mengakibatkan biaya perawatan tanaman apel semakin besar, khususnya untuk obat-obatan. Sementara harga jual apel di tingkat petani yang mengalami penurunan sehingga berat petani untuk bisa mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan dan pada akhirnya mengalami kerugian. Saat ini harga apel mana lagi di kisaran Rp7.000 per kilogram dan jenis ana di bawahnya, serta harga ini bisa kembali naik karena banyak dijual dalam bentuk wisata petik apel atau semakin turun karena berkurangnya permintaan pasar jelang Ramadan. Menurut salah seorang petani menjelaskan akibat faktor cuaca, biaya perawatan semakin meningkat dan bunga apel mulai mengalami kerontokan, seperti berpengaruh pada volume hasil panen, sehingga berat bagi petani untuk mempertahankan keberlangsungan tanaman apel. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Tulungrejo, Bumiaji, yang stok apel siap panen belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Tidak hanya itu, di lokasi lainnya terlihat cukup banyak apel yang rusak terserang busuk buah, bunga yang berwarna kecoklatan dan rontok akibat faktor hujan dan kabut. Gimana harga apel saat ini, Pak? Turun lagi. Berapa saat ini, Pak? 7.000. 7.000. Iya. Sejak berapa lama turunnya? Sudah berapa lama? 1 mingguan kayak. 1 minggu. Asalnya masih agak tinggi ya? Iya. Berapa iya. asalnya? Asalnya kemarin itu kan merangkak naik. Iya. Terus sekarang turun. Yang apel ana berapa kemarin? Ketika bagus? Yang bagus kemarin Ketika 7.000. Terus yang ana. Mana lagi? Mana lagi 10. Berarti sekarang kalau mana lagi 7, berarti apel ana di bawah? Iya, malah. Apel misalkan udah buah gini ya, masih bisa bertahan. Tapi kalau yang bunga kayak di bawah masih bunga? Iya, itu yang risiko. Oh, banyak yang rontok, Pak? Iya. Berarti kalau pas hujan kabut itu penyemprotan berarti lebih banyak, Pak? Lebih banyak. Lebih banyak. Pengeluaran lebih banyak lagi. Lebih banyak. Iya. Yang seharusnya 7 hari misalkan. Iya. Sekarang ganti 5 hari. Pak, kalau sampai rontok-rontok gitu berarti 0 lagi kan, Pak? Harus 0 lagi. Sedang ya sebagian ada, cuman nggak terlalu nggak terlalu banyak lah. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, masih seputar dampak cuaca, salah seorang petani bawang merah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, merasa khawatir dan was-was dengan cuaca kabut. Pasalnya cuaca kabut tersebut dapat berakibat komoditas rusak atau busuk daun pada tanamannya bawang merah. Hal tersebut membuat petani mengalami kerugian dan mengakibatkan berpotensi gagal panen. Ini dia liputannya untuk Anda. Tanaman daun bawang pada musim hujan rentan mengalami masalah pucuk daun mengering akibat terkena embun yang membuat daun bawang menjadi rusak, sehingga mengakibatkan berpotensi gagal panen. Hal tersebut tentu membuat petani mengalami kerugian. Salah satu petani di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Sugiono, mengaku was-was dengan cuaca kabut di wilayahnya. Pasalnya cuaca kabut tersebut dapat berakibat komoditas rusak atau busuk daun, di mana embun kabut dapat menempel di daun bawang merah sehingga cepat mengalami busuk daun berwarna kehitaman. Selain resiko busuk daun, Sugiono juga mengeluhkan tentang mahalnya pupuk non-subsidi. Sebab sekarang ini harga ZA mencapai Rp350.000 per sak atau per 50 kilogramnya. Sementara untuk harga bawang merah sendiri, menurutnya masih stabil, tidak naik maupun turun. Bukan di begini lebih stabil ya berarti. 18.000. Bukan terlalu naik turun. Ini jauh 19 ini. Ini langsung potong. Tapi kalau musim hujan pengaruh enggak, Pak? Kalau bulan 12 sampai sekarang enggak pengaruh sih. Kalau tanaman biasanya yang sulit itu bulan 4, Mbak.
4, 5, 6 itu sulit. Kalau tanam bulan 12, 1, 2, 3 ini masih aman. Kan kabutnya kan ya banyak. Kalau bulan 4, 5, 6 itu kabutnya banyak. Dari Kota Batu, Violan Iwanda ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda iklan yang satu ini. Tahukah Anda apa itu agropolitan? Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian atau sektor usaha pertanian dalam artian luas di wilayah sekitarnya. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Dalam rangka persiapan pengoperasian Balai Uji KIR Kota Batu, Komisi C sampaikan perlu tambahan personil. Selain rekomendasi untuk bangunan dan fasilitas di Balai Uji KIR Kota Batu, Komisi C DPRD Kota Batu juga memberikan rekomendasi untuk tenaga operasional yang ada di Balai Uji KIR Kota Batu.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, setelah melakukan kunjungan kerja langsung untuk melihat kesiapan Balai Uji KIR Kota Batu, di mana salah satu yang dicek yaitu terkait dengan tenaga operasional di tempat tersebut. Didik Mahmud menyampaikan bahwa diperlukan tenaga operasional khusus untuk pengoperasian alat uji KIR, yang mana nantinya terdapat 7 alat uji yang harus dilalui oleh kendaraan anggota, sehingga terdapat 9 hasil uji yang diterima. Dalam kesempatannya di tempat ini masih tersedia 5 personil yang mana diperlukan penambahan personil. Sekaligus juga diperlukannya tenaga pembantu dalam proses Balai Uji KIR nantinya. Hal ini yang perlu dilakukan pembenahan dan persiapan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Rencananya Balai Uji KIR Kota Batu sendiri nantinya akan dibuka dan beroperasi di bulan Mei atau Juni tahun ini, yang mana keberadaan Balai Uji KIR Kota Batu diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Batu dan juga warga sekitar Kota Batu yang akan melakukan uji KIR di Kota Batu. Kita mengecek kesiapan tenaga karena kita butuh tenaga khusus. Jadi tadi kalau kita lihat ada sekitar 7 item yang perlu dicek. Dari 7 tempat itu mengeluarkan 9 hasil, itu banyak butuh 7. Nah ini kan masih ada 5, maka perlu ada penambahan sekaligus mungkin nanti tenaga pembantunya bagaimana sih. Nah, ini perlu ada pembenahan, kesiapan, karena kita menginginkan nanti bulan 5 atau bulan 6 sudah operasi. Sudah di launching ya, untuk membantu masyarakat Batu dan sekitarnya, mungkin juga Pujon, Ngantang, Kasembon, Dau, Karangloso, kalau yang mau jikir di Kota Batu lebih dekat seperti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai pengembangan pariwisata yang ada di Kota Batu, juga menjadi fokus musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bumiaji. Mengacu akan hal itu, Dinas Pariwisata Kota Batu ingin pengembangan pariwisata nantinya juga tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif Asidik, menyampaikan bahwa saran yang diberikan oleh PJ Wali Kota Batu, Ris Agung Paiwai, dapat menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata untuk pembangunan dan perkembangan pariwisata Kota Batu, di mana perkembangan destinasi wisata berbasis pertanian ataupun alam tentunya harus menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan vegetasi yang ada di area pariwisata. Sehingga nantinya area pertanian yang dikembangkan untuk pariwisata didorong untuk menanam tanaman yang fungsinya menjaga lingkungan. Namun tanaman tersebut tetap memiliki fungsi untuk mempercantik lahan tersebut. Pada prinsipnya, Dinas Pariwisata Kota Batu meminta perkembangan destinasi wisata yang ada di hutan ataupun area pertanian untuk tidak memotong pohon. Namun sebaliknya harus menambah dan menanam vegetasi tanaman yang dapat mencegah kerusakan hutan. Jadi kan saran Pak PJ Wali Kota sangat luar biasa, sangat bagus untuk bisa menjadi acuan kita bersama ya. Jadi pengembangan destinasi pariwisata berbasis pertanian, berbasis alam tentunya harus betul-betul berkomitmen dan ada rencana program aksi bagaimana dengan peningkatan vegetasi yang ada di area-area pariwisata. Ya. Jadi bagaimana nanti di area pertanian yang dikembangkan dalam konsep pariwisata itu juga didorong untuk menanam vegetasi, tanaman-tanaman yang mampu untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga dari erosi, tetapi juga tetap indah, tetap menarik dan sebagainya. Prinsip Dinas Pariwisata meminta pengembangan destinasi yang ada di hutan, di area pertanian tidak boleh memotong pohon, justru merawat dan menambah vegetasi-vegetasi yang penting itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Menaungi sektor keuangan, pertanian, dan perekonomian, Komisi B DPRD Kota Batu berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pengusaha mikro kecil menengah atau PMKM Kota Batu. Ini dia liputannya untuk Anda.
Menaungi sektor keuangan, pertanian, dan perekonomian, Komisi B DPRD Kota Batu berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pengusaha mikro kecil menengah atau PMKM Kota Batu. Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Haridana Wahyono menyampaikan dengan adanya usaha dan semangat dari PMKM dalam memajukan serta menggerakkan UMKM Kota Batu, diharapkan nantinya pemerintah mendukung usaha ini. Hal ini dilakukan agar ke depan UMKM yang ada di Kota Batu dapat berkembang dan berjalan dengan baik, sehingga nantinya diharapkan dengan kemajuan UMKM Kota Batu dapat berdampak dalam kehidupan masyarakat Kota Batu. Salah satu yang diharapkan yaitu tidak adanya lagi masyarakat Kota Batu yang miskin, tetapi semuanya memiliki pekerjaan yang dapat menunjang hidup dan mempunyai penghasilan untuk kebutuhan hidup masyarakat. Jadi gini, Komisi B adalah sektor keuangan, sektor dalam hal perekonomian. Jadi harapan kami dengan adanya kesemangatan dari PMKM ini, kesemangatan untuk menggerakkan UMKM yang ada di Kota Batu ini adalah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Kota Batu tidak ada lagi masyarakat yang miskin, tapi semuanya bekerja dan menghasilkan pundi-pundi perekonomian untuk masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita seputar wisata. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda iklan yang satu ini. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di APV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Datang dan meriahkan Vesta TV Day 3 2023. Sabtu
11 Maret 2023 jam 4 sore di alun-alun Kota Batu. Dapatkan set-top box gratis dan puluhan door prize lainnya. Live hanya di ABV. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Wisata alam di Kabupaten Malang saat ini banyak bermunculan warna wisata dalam pengembangan pengelolaannya. Salah satunya wisata Merkusi Camping Ground. Wisata alam perkemahan yang dikelilingi pohon pinus di Lembah Precet, Wagir, kembali dibuka bagi pecinta alam. Seperti apa saja fasilitas yang ditawarkan di tempat yang memakan lahan seluas 1,1 hektar milik perhutani ini? Berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda. Wisata Merkusi Camping Ground tergolong baru yang awalnya hanya berupa hutan belantara di tepi jalan raya milik perhutani seluas 1,1 hektar berada di Jalan Raya Precet, Dusun Precet, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Wisata keren ini sangat recommended dan cocok sekali bagi kalian pecinta alam liar dengan pepohonan hutan pinus dibalut dengan perkebunan kopi di tepi jalanan. Sehingga tempat ini dinamakan Lembah Precet. Terletak di Desa Sumbersuko, tepatnya berada di antara lembah menuju puncak Gunung Kawi. Wisata Merkusi Camping Ground dikelola masyarakat setempat sejak tahun 2022 yang lalu dan sempat tutup kemudian dibuka kembali. Iwan Setiawan, selaku pengelola di tempat ini menjelaskan terkait dengan keberadaan wisata yang didirikan memakai lahan perhutani secara kerjasama. Menurut dia, wisata Merkusi Camping Ground ini memiliki beberapa fasilitas penunjang dan menyiapkan area khusus bagi wisatawan maupun pecinta alam bisa memanfaatkan camp ini yang sudah disediakan dengan beberapa tenda dengan biaya sewa sebesar 30.000 per tenda. Pihaknya juga mempersilahkan bagi yang membawa peralatan sendiri sebab tempat ini sangat strategis bagi wisatawan yang hendak menuju lokasi wisata religi Gunung Kawi. Di tempat ini sementara hanya bisa menikmati fasilitas seadanya seperti kamar mandi, kafe, musola, kolam renang, karaoke, lahan parkir yang luas, dan lain sebagainya. Mengingat baru saja pengembangannya serta masih banyak membutuhkan biaya, apresiasi pengunjung sangat bagus di sini walau hanya untuk menikmati secangkir kopi khas lereng Kawi saja. Hasil produksi warga setempat. Kebanyakan warga di sini mayoritas sebagai petani perkebunan kopi Arabica asli Gunung Kawi. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung di sini saat weekend dari lokal kota Malang, rata-rata anak muda yang hanya sekedar camping ceria atau hanya kongko, menikmati kopi sambil berenang. Di tempat ini juga sangat bagus untuk kegiatan outbound dan lain-lain. Sementara tempat ini sangat menarik untuk gathering komunitas sambil menikmati kopi khas Arabica Gunung Kawi karena disediakan kedai kopi kecil atau kafe, juga makanan ringan, serta bagus juga bagi pesepeda untuk menikmati sambil berolahraga dengan kesejukan udara khas pegunungan selain sebagai tempat bersantai. Untuk kita aktivasi kembali itu 2023 kemarin, bulan Agustus. Jadi sebetulnya tempat ini sudah ada lama, setelah itu tutup baru kita aktivasi kembali itu kemarin, tahun kemarin bulan Agustus. Itu pengelolaan melibatkan desa tuh sebenarnya. Untuk pengelolaan ini kita kerjasama sama perhutani. Perhutani. Iya. Terus apa saja, Bang? Ini ada camping ground di bawah, ada camping ground, kita siapkan glamping di atas juga. Terus di situ ada beberapa menu untuk glampingnya, ada yang pakai tenda, ada yang glamping jadi atau yang dipesan. Jadi misalkan nih
ada user yang mau datang, Mas aku pesen dengan paket glamping seperti ini, itu kita fasilitasi. Juga fasilitas penunjang. Untuk fasilitas penunjang di sini untuk kolam renang free, gratis. Terus ada untuk karaoke bagi pengunjung yang ngopi, nyantai. Terus ada kamar mandi. Kamar mandi kita ada 8 kamar mandi untuk di ground. Tempat ini dibuka saat malam hari dengan menyediakan penerangan lampu ala kafe tempat ngopi pada umumnya. Kedepannya tempat ini juga akan ditambah beberapa fasilitas yang lebih memadai selain tetap mempertahankan campground. Pihaknya juga akan menambahkan menu-menu tambahan di kedai yang saat ini sudah ada. Sementara untuk memasuki dan berkunjung ke tempat ini tidak dipungut biaya sama sekali. Hanya saja membayar parkir serta bisa menikmati kolam renang secara gratis bagi siapa saja. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 11 Maret 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.